Walau padat dan berjubel, Jakarta tetaplah menjadi tujuan utama para pencari kerja. Dengan upah pas-pasan, jangan harap bisa hidup layak dan punya rumah di Jakarta. Mau naik ke atas, hati-hati karena beberapa pijakannya juga udah cukup rentan. Karena harganya selangit, nyaris tidak masuk akal. Alhasil, banyak warga ibu kota ini hidup berdesakan di permukiman yang kumuh dan jauh dari kata layak. Saya orang nggak memang dari mana, anak saya susah. Kali ini saya mengajak Anda untuk melupakan kemegahan kota Jakarta. Karena pada dasarnya Jakarta bukanlah kota metropolitan, melainkan kampung raksasa yang didominasi hunian padat. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik, akses hunian layak di Jakarta masih tergolong rendah. Bayangkan, hingga tahun 2024, hanya ada 39% rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak. Wah, ini motor aja parkirnya di depan ya, Mas. Ya sama ini, cahaya matahari ini walau padahal ini siang hari tapi gelap banget ya. Malam hari ya. Iya. Ini bahkan di gang sesempit ini warga pada jemur baju, sedangkan di sini posisinya tidak ada cahaya matahari ya. Ini gimana bisa kering? Kalaupun kering pasti mungkin baunya tidak sewangi baju yang biasanya setelah dicuci. Ngap. Darahnya ngap banget. Artinya, sebagian besar warga Jakarta hidup dalam keterbatasan di kampung padat penduduk. Ini sekarang saya lagi menyusuri jalan di Kampung Rawa dan ini tuh emang gangnya kecil banget. Waduh. Mau ngejar layangan, Kak? Oh, kamu ngejar layangan? Iya. Oh, ya udah, hati-hati. Nih ya, karena emang ruangannya tuh sangat sempit, di sini tuh rawan sekali kalau misalnya jalan-jalan tuh bisa kadang ketabrak sama anak kecil, kadang ada yang bawa motor. Jadi ini mereka kesulitan lah untuk mendapatkan ruang terbuka yang luas. Isi ya, Pak? Ya. Isi, Mas. Bahkan ini motor-motor tuh pada parkirnya langsung di depan rumah. Ibu orang sini ya? Aku asli sini. Tinggal di sini, Bu? Tinggal di sini. Kalau dari sini rumahnya kelihatan nggak, Bu? Di sebelah sana Di gitu? depan. Oh, di depan. Wawan Ambon. Oh, gitu. RT 13 ya. Emang selalu dagangnya di sini? Tiap pagi ini rame ya? Wah, ini pas banget nih. Rame-rame. Lagi rame banget. Halo, Adek. Halo, Ibu. Coba rumah Bu Yuni sebelah mana ya? Kayaknya sih di sebelah sana, Mas. Tapi itu ada warga, kita tanya aja. Oh ya, coba tanya. Isi, Mas. Mas, mau nanya dong, rumahnya Bu Yuni di sebelah mana ya? Oh, sebelah sana, Kak. Oh, sebelah sana. Ayo dah, yuk. Kalau di sini rumahnya emang agak gelap ya, Mas ya? Iya, udah berdempetan. Ini kayak gini apa nggak panas, Mas? Enggak sih, Kak. Udah biasa kayak Iya, ini gimana di sini ya. bahkan gelap banget. Iya. Oh, ini ya? Sebelah sini, Kak. Oh, iya. Oh, ada Bu Yuninya. Iya, Bu. Isi, Bu. Sudah 60 tahun sejak Yuni dilahirkan di Kampung Rawa. Rumah 2 kali 2,5 meter ini adalah peninggalan dari kedua orang tuanya. Bayangkan, di rumah ini Yuni tinggal bersama dengan suami, anak, menantu, dan 3 orang cucunya. Ibu ini biasanya kalau tidur, makan, itu di sini semua, Bu? Oh, di sini semua. Ini kan di sini nggak ada, kalau masak atau mandi tuh di mana, Bu? Di kontrakan, kalau bapaknya WC umum. Oh, WC Kalau umum. saya di kontrakan anak. Oh, kontrakan anak. Dia nggak mau di kontrakan anak. Kenapa Pak nggak maunya? Licin Nggak kamar enak mandi, aja. enak dia. Walau sudah lanjut usia, Yuni masih harus mencari nafkah sekaligus merawat suaminya. Pas dapet hari Sudah 4 tahun sejak Arifin terkena penyakit gula yang membuatnya tidak bisa berkegiatan.
Bahkan untuk pergi ke kamar mandi saja, Arifin harus mengandalkan Yuni untuk membopongnya. Kondisi Arifin membuat Yuni mau tidak mau harus mencari nafkah sendiri. Awalnya, ia masih terbantu karena Ratna, anak sulungnya, masih rutin mengirimkan uang bulanan. Namun, semuanya berubah sejak Ratna meninggal beberapa tahun yang lalu. Langsung koma, kata Pak Ustadz gini, Dot, jangan ditinggalin si Ratna, soalnya udah lain katanya. Ya baca Yasin aja, katanya kasih air terus kok. Pas jam 3, jam berapa dikabarin meninggal. Innalillahi, Bu. Iya, ninggalin anak ketiga, laki semua, masih kecil lagi anak baru 5 bulan. Akhirnya ada ngomong, dia jamin 3 bulan. Saya bilang, ya Bapak emang dari mana? Anak saya susah, nggak didadak. Benar-benar nggak nyangka ya, Bu. Iya, sehat baru ukur 30 tahun dia. Yuni tidak punya pilihan lain. Sejak anak sulungnya meninggal, ia bekerja dari pagi sampai sore hari tanpa istirahat. Selain membantu berjualan di warung anaknya, Yuni juga bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mulai dari membersihkan rumah hingga menjaga anak dari majikannya. Per bulan, Yuni mendapatkan upah sebesar Rp700.000. Sebenarnya saya udah capek sih kerja, karena gimana lah namanya bapaknya nggak usaha, ya udah terpaksain deh kerja diterusin aja deh. Siapa yang ngasih makan? Kan yang ngejamin sayanya udah nggak ada. Kehidupannya yang sulit tidak membuatnya lantas mendapatkan bantuan dari pemerintah. Anaknya juga. Ini anaknya apa ya? Iya. Halo Mbak. Iya. Ya, Mbak. Tapi bentar nih, coba sini. Kalau jualan di pinggir jalan gini kan tadi aku lihat suka ada motor, suka ada orang-orang yang banyak lewat, itu susah nggak sih Mbak? Ya mau gimana lagi, memang sih agak ribet juga. Cuma Aku masukin karena jualannya di sini, gimana tempatnya di sini. Suka kayak maju mundur gitu? Iya, Gimana? kalau ada motor kita minggir, nanti motor dia lewat, kita ini lagi, goreng lagi. Mak kalau misalnya nyari yang di dalam gitu nggak di pinggir jalan nggak ada Mbak? Apa? Tempat buat masak buat jualannya gitu? Nggak ada, di sini doang masaknya. Di sini doang. Di dalam kan susah tempatnya. Kecil gitu ya? Iya, ini sih. Kalau Mak ini udah berapa lama sih Mak jualan di sini sama anak Mak? Udah 4 tahun. Tapi kan ini kan masaknya pinggir jalan Mak, susah nggak sih Mak? Enggak sih, nggak susah. Orang-orang biarpun ada motor, pada minggir sih, pada bangun gitu. Pas aja kalau motor lewat, udah biasa aja. Jadi nggak terlalu mepet sayanya. Yang penting yang pada duduk bangun gitu. Semuanya serba terbatas. Dari hasil berjualan, perharinya Vina hanya mendapatkan untung sebesar Rp100.000. Itu pun masih harus dibagi 2 dengan Yuni. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan dari keluarga Yuni. Mak, biasanya kalau di sini makannya pada di mana, Mak? Pada di luar. Oh di sini duduk di sini Mak? Iya, pejajan. Oh gitu, ya udah ini kita Iya. sambil nunggu Mak masak, kita Iya, duduk iya. dulu di sini ya Mas ya? Iya. Ya. Oke, makasih ya. Ayo kita makan. Ya Mas Heru, Lula, monggo. Jadi ini tuh karena emang posisinya bener-bener di pinggir gang ya. Ini tuh sering banget ada motor dan semuanya lewat, jadi mau nggak mau kita harus menepi meskipun lagi makan di pinggir jalan kayak gini. Kadang lagi makan kayak gini, bahkan ada dangdut, karena di situ banyak banget dangdut yang sering lewat.
Setelah makan dan istirahat sebentar, kami mengikuti Vina pulang. Ia tinggal di lantai 2 di atas kamar Yuni dan Arifin. Tuh, sama siapa aja Mbak tinggal di atas? bawah mama bapak. Kalau di atas anak-anak saya 3 orang. Kadang cucu saya juga pada ikut di atas. Oh, suka di atas juga. Kadang di sana, kadang di atas. Jadi ini di bawah itu rumahnya Emas sama Bapak. Iya. Kalau Mbak rumahnya di atas ini ya, Iya. kita naik tangga. Boleh Mbak duluan? Oh iya. Ini tangganya juga sebetulnya udah cukup. Naik juga. Naik aja Bu, hati-hati ya Bu. Ini saya juga. Iya. Ini sekarang saya juga mau naik ke atas dan harus. Iya nggak apa-apa. Hati-hati karena beberapa pijakannya juga udah cukup rentan. Nih seperti yang ini tuh udah. Nih kondisi di atas. Rumah Vina dan Yuni adalah salah satu rumah di Jakarta yang tidak layak huni. Padahal, pengurus RT setempat sudah mengajukan perbaikan rumah untuk warga di Kampung Rawa. Namun sampai sekarang, belum ada respon dari pemerintah daerah. Mbak ini udah berapa lama sih Mbak tinggal di sini? Tinggal di sini saya dari kecil. Sekali memang orang tua saya juga dari kecil juga di sini. Udah berapa tahun lah gitu. Tapi ini emang dari dulu berarti 2 lantai ya Mbak ya? Iya, dari dulu 2 lantai, cuma dulu mah masih pendek banget. Terus ke atas juga masih nyundul lah gitu. Ini karena almarhum aja yang benerin, sekarang udah agak lumayan lah, agak tinggi ya kan. Dulu juga sering banjir. Kalau tiap banjir tuh, tiap hujan pasti masuk. Tapi ini kan dengan ruangan sesempit ini ya Mbak, ini sampai 7 orang, itu tidurnya gimana Mbak biasanya? Ya mau gimana lagi, kadang ada yang tiban-tibanan, ada yang miring, yang rengkol, gimana lah, dimuat-muatin gitu lah. Karena keadaannya seperti ini, mau gimana, saya juga bingung ya kan. Ini sebenarnya nyaman nggak sih Mbak tinggal kayak gini? Gimana ya, nyaman gak nyaman sih, mau diapain, terpaksa juga. Habis kamarnya sepeta, jadi buat itu juga bingung ya kan. Kadang ada yang ngalah, yang satu bangun, gantian lah tidurnya gitu. Mirisnya, nasib Vina tidak lebih baik dari Yuni. Ia juga adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi suami dan anak-anaknya. Beberapa tahun yang lalu, suaminya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan pinggangnya patah. Seperti inilah kondisi di rumah Mbak Vina ya, dengan luas kurang lebih 2 x 2 meter, harus dihuni oleh 7 orang ya, meskipun sekarang ada beberapa yang sedang di luar ya, jadi hanya bersama Mbak, anak dan cucu saja. Nih, ada kru kami, gimana nih Mas Riko? Ini ruangannya sempit dan walaupun udah ada dipasangin ya, tapi hawanya ini panas sekali, ngap ya, keringetan. Apalagi kalau siang terik-terik gitu ya Mas ya. Iya. Di rumah ini, Vina tinggal dengan salah satu anaknya bernama Kevin. Sehari-hari, Kevin mencari penghasilan dari menjadi pengamen ondel-ondel. Karena putus sekolah, Kevin harus mencari uang sejak kecil. Nih sekarang saya akan mengikuti Kevin, yaitu anak dari ibu yang tadi. Dan ini kita hari ini mau keliling untuk mainkan ondel-ondel. Ya. Nih. Jadi kalau jalan itu biasanya bertiga, ada dua yang jadi ondel-ondel. Lalu Kevin ini mainin musik. Kalau ditanya gubernurnya pernah kemari, pernah. Pak Jokowi pernah ke sini. Banyak pemerintah juga, aparat pemerintahan maksud saya pernah datang ke sini juga. Pak Prabowo sendiri pernah datang ke sini. Itu tahun 2009 kalau nggak salah. Ya akhirnya nasib kampung ini tetap seperti ini gitu loh. Mau kemana lagi kita mau ngadu?
Kesulitan masyarakat dalam menemukan hunian yang layak tidak hanya diakibatkan oleh keterbatasan lahan, tapi juga karena kerusakan lingkungan. Seperti yang terjadi di Kampung Apung Teko, Cengkareng, Jakarta Barat. Perkampungan ini sudah bertahun-tahun terendam air, bukan karena banjir musiman atau curah hujan, melainkan akibat adanya pembangunan pabrik dan gudang yang mengeruk lahan hingga menutup aliran air. Beberapa kali karena mungkin nggak bisa dilaluinya. Ini kan dulu katanya ini jalur utamanya. Iya, katanya ini sempat tenggelam juga sih Pak ya. Ini kan kanan kiri kita air semua. Ya. Pak Juhri, ini kan sebelahnya kita kanan kiri air semua. Ini pernah ada yang tenggelam nggak sih Pak? Iya, kalau yang pernah tenggelam ada, anak kecil pernah ada yang tenggelam di sini sampai meninggal ya. Oh, ada yang meninggal. Ini kan kayaknya dalam banget ya Pak airnya tuh. Kurang lebih sekitar kedalamannya 2 meter lebih lah. Oh, 2 meter. Lumayan tinggi sekali Padahal ya. dulu ini area paling tinggi nih, ini area pemakaman, kiri kanan pemakaman itu. Sekarang pun masih ada sudah makam-makam. Ini bahkan ini empang ya Pak ya? Iya, bukan empang sini jadi genangan. Kalau itu kejadian udah berapa lama Pak sebelumnya? Kejadian cukup lama sudah ya, puluhan tahun juga. Puluhan tahun. Karena tenggelamnya ini kan dari tahun 90 udah tenggelam. Tahun 88 proses pengurukan sawahnya jadi area industri. Nah ini tenggelamnya 90. Ini rumahnya di sini ya Pak ya? Oh iya, rumah Pak Maksum di sini. Ada Pak, kita samperin aja langsung. Iya. Jadi ini di depan saya adalah rumahnya Pak Mahsun ya. Nah beliau ini tuh dulunya itu anaknya itu sempat meninggal karena tenggelam di Kampung Apung ini. Tapi beliau meskipun memiliki tragedi seperti itu masih saja tetap tinggal di sini. Jadi saya akan mencari tahu kisahnya seperti apa. Mahsun sudah menjadi warga Kampung Apung selama 40 tahun. Semenjak Kampung Apung tenggelam, Mahsun memanfaatkan lahannya untuk membuat peternakan lele. Oh, wah. Gimana ya ini? Ya. Ya. Jadi ini Ya, sedang menuju ke ternaknya Bapak ya, Iya, tapi iya. harus melewati tembok dan tangganya ini juga kayu. kayu. Belum lagi bambunya ini juga Ya. goyang-goyang gitu, fondasinya kurang kuat jadi agak serem sebenarnya. Enggak, ini tong sih, jadi Oh, ya. pantesan. Ini kan tong, jadi dia ke bawah kan. Mahsun tidak menyangka kedalaman air yang mencapai 2 meter dapat merenggut nyawa anak terakhirnya. Ya, kalau gitu. Oh iya, waktu pas tenggelam itu saya pas kerja sih, jadi saya nggak tahu, jadi yang tahu itu ibunya kan. Jadi saya dikasih kabar sama tetangga, disamperin, saya pulang. Ada apa? Tapi nggak dikasih tahu. Setelah udah nyampe rumah baru tahu sendiri gitu bahwa anak saya kecebur gitu kan, tenggelam gitu. Jadi ya itu di mana gitu kan, ada di depan rumah gitu. Jadi saya sendiri juga nggak tahu, jadi begitu ngelihat itu ya udah gimana, kondisinya katanya ngambang gitu kan. Nah, ini udah dicari-cari sama ibunya waktu dia kejebur gitu kan, ditengok nggak ada di dalam gitu kan, mungkin mau buang air apa dia kepleset atau apa jatuh gitu. Jadi pas tenggelam ibunya itu keliling-keliling gitu dicariin, nggak ada. Itu udah nyampe rumah kan, udah berhenti sebentar. Pas keluar lagi katanya ada nimbul kayak boneka gitu. Dia sempat minta ini apa? Minta tolong lah sama tetangga gitu. Udah langsung tetangganya nyebur diangkat. Jadi iya bener anak saya gitu. Ya harapannya sekarang apa, orang pemerintah juga nggak kunjung bantu kan, nggak tahu gitu kan. Kita juga nggak tahu pemerintah yang mana gitu kan. Banyak yang kesini tapi kan nengok aja. Kehilangan anak membuat Mahsun waspada akan keselamatan anak dan cucunya. Baginya, dengan beternak lele dapat mencegah anak-anak untuk mendekati air. Pak, ini dulu sebelah sana apa Pak? Oh ini dulu pas kantor
Oh, kantor pemakaman ini. Ini semua, Pak? Iya. Oh, sekarang udah bener-bener tenggelam ya, Pak ya? Udah nggak ada bentuknya lagi. Mirisnya terdapat pemakaman umum yang terendam di sini. Terdapat hingga 3.000 makam yang berada di bawah Kampung Apung. Sungguh ironis. Pada tahun 2013, makam di Kampung Apung sempat hendak dipindahkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah juga mengupayakan untuk menyedot air, namun air hujan kembali menenggelamkan Kampung Apung. Sejak saat itu belum ada lagi upaya untuk memindahkan makam-makam yang terendam ini. Kini tersisa 35 keluarga yang tinggal di Kampung Apung. Warga lainnya lebih memilih untuk menjual rumah dengan harga miring dan mencari tempat tinggal lain yang lebih layak. Ini adalah kehidupan di Kampung Apung ya. Benar-benar sebelah kanan itu isinya kali semua, sedangkan di sebelah kiri ini rumah-rumah kayu seperti ini yang kelayakan huninya tuh kita pertanyakan ya. Dan kali ini saya akan datang ke salah satu rumah warga. Ibu, permisi. Kenalan dulu, Bu. Ibu namanya sih? Oh, Bu Muti. Ini lagi ngapain? Lagi ngerancangin aja kawat buat. Oh, kawat. Mutiara adalah salah satu warga yang memilih untuk bertahan di Kampung Apung. Dulunya, Mutiara tinggal di rumah orang tuanya. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, ia tinggal di salah satu kontrakan. Dalam kontrakan yang sederhana ini, Mutiara hidup dengan kedua anaknya, yaitu Lina dan Saka. Saya masih nyaman-nyaman aja gitu, cuman kalau hujan ada angin ngeri juga sih. Apa bocor, Bu? Bocor. Pengen ngontrak yang mahal, duitnya belum ada, nggak bisa. Mutiara sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengais penghasilan demi menghidupi kedua anaknya. Setiap harinya, ia menjual layang-layang dan membuat rantai besi untuk burung. Sayang, hasilnya tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Bahkan Lina, buah hatinya yang berumur 15 tahun, terpaksa harus meninggalkan bangku SMP. Ya, sedih, habis gimana lagi, nggak ada biayanya. Juga pengen kayak anak-anak lain gitu. Cuman ya gitulah. Dari kelas 5 sama 4 saya berusaha, Bu, sampai lulus kelas 6 nggak bisa, Bu. Saya tahu gimana rasanya nyari duit, Bu, tapi anak saya pengen sekolah. Orang-orang banyak yang gini, orang mau sekolahan yang tinggi cewek, ya pengen orang tua juga, Bu. Banyak yang ngomong, cuma saya nggak ingin, Bu. Saya ngeliat keadaan saya aja, Bu. Yang lelaki yang ada yang bujangan, sama sampai SD doang, nggak sampai SMP. Karena orang kalau kerja sekolah tinggi makan kerja di kantoran emang. SD mah kan nggak dapat kerjaan tinggi, nggak di kantoran. Namanya ya kita udah susah lah. Bukannya susah sih, makan mah bisa makan, cuma kan biaya sekolah mah nggak bisa. Dari kecil saya bukannya sedih minta ngeluh sama ngemis buat sama orang, enggak. Emang bener, Bu. Saya sedih ini bukannya pura-pura, emang saya pengen anak saya sekolah tinggi. Keadaannya. Saya pengen punya rumah sendiri buat anak-anak saya kalau saya udah nggak ada. Cuma saya mikirin kalau saya nggak ada anak gimana, itu aja. Sayangnya, kehidupan Mutiara yang serba kekurangan seakan tidak cukup untuk mendapat atensi dari pemerintah. Lagi-lagi, kebiasaan tolong-menolong sesama warga membuat Mutiara dapat bertahan. Walau terasa berat, Mutiara masih memiliki harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Setelah bertemu dengan Mutiara, saya melanjutkan penelusuran di Kampung Apung bersama dengan Juhri.
Ini udah. Ini baunya air juga, Pak? Iya, ini air, tumbuh-tumbuh eceng. Nah, itu rumah yang roboh. Oh, itu rumah yang roboh. Nah, ini air untuk mandi, cuci mandi. Oh, MCK dari sini? Bukan, untuk cuci dan mandi ini air. Bukan untuk konsumsi. Kan? Cuci mandi, oh buat ya. MCK? Ya. Oh. Jadi MCK di sini. Salurannya di situ. Dulunya, warga bergotong royong untuk membangun jembatan bambu sebagai akses jalan bersama. Berkat bantuan dari pihak swasta, kini jembatan di Kampung Apung sudah terbuat dari beton. Pak, ini atap rumahnya pendek banget. Emang dari dulu setinggi ini, Pak? Enggak, ini dulu rumahnya karena diuruk, ditimbun, jadi ininya nggak dinaikin, lebih pendek. Oh, jadi bawahnya aja yang ditinggiin? Bawahnya yang tinggi, ini nggak ikut tinggi. Kondisi kampung yang dikepung oleh air membuat warga harus membangun rumah di atas rumah yang lama. Hal ini membuat atap rumah warga menjadi pendek. Sudah beberapa kali juga ya kita bersurat ke gubernur. Sampai saat ini nasib kampung ini seperti ini. Tetapi sebenarnya sudah 2 kali juga turun anggaran. Kalau nggak salah di tahun 2012 itu sampai 14,750 M ya. Terus itu nggak kering. Turun lagi anggaran kedua 12,5 M. Nasibnya sama seperti ini. Ya sampai saat ini pun masih begini. Kalau ditanya gubernurnya pernah kemari, pernah. Pak Jokowi pernah ke sini, banyak pemerintah juga, aparat pemerintahan maksud saya pernah datang ke sini juga. Pak Prabowo sendiri pernah datang ke sini. Itu tahun 2009 kalau nggak salah. Ya akhirnya nasib kampung ini tetap seperti ini gitu loh. Mau kemana lagi kita mau ngadu. Jadi sepertinya ada proses pembiaran terhadap kampung ini. Padahal hak hidup dan bertempat tinggal yang layak itu dijamin loh di dalam Undang-Undang Dasar. Ya kemauan pemerintah itu nggak ada untuk menyelesaikan masalah kampung ini, genangan air yang ada di kampung ini. Ya tragisnya kan buat kita ini bawahnya itu makam. Nah makam kemudian jadi genangan airnya itu ada di atas makam. Akibat dari proses pembangunan daerah resapan airnya itu dibangun areal industri. Jadi komplek pergudangan dan pabrik-pabrik. Nah sementara drainase saluran airnya tidak diperbaiki gitu. Jadi kampung ini akhirnya jadi genangan. Bila lokasi tersebut kumuh berat, tetapi sesuai dengan rencana tata kota atau tata ruang, dipergunakan untuk permukiman atau perumahan, pola penanganannya adalah peremajaan. Melihat fenomena permukiman padat di Jakarta, saya bertemu dengan Retno, Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan permukiman kumuh, itu sesuai dengan data BPS tahun 2017, ada sekitar 445 RW kumuh. Dan sampai hari ini, sampai nanti Desember 2025, Pemprov DKI Jakarta sudah menanganinya kurang lebih melakukan peningkatan kualitas permukiman kurang lebih sebanyak 360 RW kumuh. Ini tetap kita akan lanjutkan terus Mbak sampai kumuh tersebut tuntas semua. Nah, penanganan permukiman kumuh ini sesuai dengan Permen PUPR 14/2018 tentang peningkatan kualitas permukiman ada 3 pola penanganan. Untuk lokasi yang kumuh ringan sampai sedang, itu kita lakukan dengan pola pemugaran. Pola pemugaran itu adalah kita menata atau memperbaiki prasarana-sarana di lokasi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bila lokasi tersebut kumuh berat, tetapi sesuai dengan rencana tata kota atau tata ruang, dipergunakan untuk permukiman atau perumahan, pola penanganannya adalah peremajaan. Jadi kami tidak memindahkan warga di sana. Sampai saat ini, masyarakat masih menunggu janji Presiden Prabowo untuk membangun 3 juta rumah tapak untuk warga yang terpinggirkan. Terlepas janji ini ditepati atau tidak, mungkin rumah tapak bukanlah solusi tepat untuk mayoritas warga Jakarta yang memiliki penghasilan rendah.
Akan lebih baik jika pemerintah membangun banyak rumah susun yang dapat disewa dengan harga yang terjangkau, sehingga warga dapat berkonsentrasi untuk bekerja dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Dengan APBD lebih dari 80 triliun rupiah, Pemprov DKI Jakarta seharusnya dapat berbuat lebih banyak bagi warganya.